Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Muhrami, NIM 1812156 dari kelas BIB semester 6. Baik, di sini saya bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Soft Skill, yaitu dosen Ibu Herlina Pratiwi MPD. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang time management atau manajemen waktu. Baik, untuk pembahasan yang pertama dari pengertian manajemen. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen waktu itu? Nah, yang dimaksud dengan manajemen waktu adalah besaran yang menunjukkan lamanya suatu peristiwa berlangsung. Sedangkan yang dimaksud manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengadilan orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Nah, adapun manajemen waktu menurut para ahli diantaranya ialah menurut Atkinson, yang dimaksud dengan manajemen waktu adalah suatu jenis keterampilan agar individu tersebut dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Nah, adapun menurut Forsyth, yang dimaksud dengan manajemen waktu adalah cara bagaimana membuat waktu ini menjadi terkendali sehingga menjamin terciptanya sebuah efektivitas dan efisien dan juga produktivitas. Nah, jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan manajemen waktu adalah sebuah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga penguasaan terhadap waktu agar penggunaan waktu ini dapat menjadi efektif dan efisien. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tentang aspek-aspek manajemen waktu. Nah, apa saja sih aspek-aspek manajemen waktu itu? Nah, menurut Atkinson, aspek-aspek manajemen waktu terdiri dari beberapa aspek. Nah, yang pertama menetapkan tujuan. Nah, menetapkan tujuan ini dapat membantu seseorang individu untuk memfokuskan perhatian terhadap pekerjaan yang akan dijalankan, fokus terhadap tujuan dan juga sasaran yang dicapai, serta akan mampu merencanakan suatu pekerjaan dalam batasan waktu yang telah disediakan. Nah, yang kedua, menyusun prioritas. Nah, menyusun prioritas ini perlu diperlakukan. Mengapa? Karena mengingat waktu yang tersedia ini kan terbatas dan juga tidak semua pekerjaan ini memiliki nilai kepentingan yang sama. Nah, maka dibutuhkanlah urutan prioritas berdasarkan peringkat terbaik, prioritas yang tinggi sampai prioritas yang paling rendah. Nah, yang ketiga, menyusun jadwal. Fungsi dari pembuatan jadwal ini adalah untuk menghindari pembentrokan dan juga untuk menghindari kelupaan, menguasai keterbukaan. Nah, yang selanjutnya yang keempat ialah menghindari penundaan. Nah, menunda sebuah pekerjaan ini tentu saja dapat menyebabkan ketidakberhasilan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah, itu sesuai dengan tepat waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, ketika kita mempunyai waktu senggang, maka dari itu juga kita harus menyelesaikan sebuah pekerjaan kita. Nah, jangan sampai kita menunda. Nah, akhirnya pekerjaan kita disusun tidak dapat tercapai dengan
sebaiknya. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu tentang tips-tips manajemen. Nah, tips-tips manajemen diantaranya yaitu yang pertama ialah menggunakan alat bantu manajemen waktu. Ya. Nah, pada zaman sekarang ini banyak sekali dijual alat-alat bantu untuk manajemen waktu seperti agenda, penulisan, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari yang berbentuk buku sampai juga yang berbentuk alat elektronik seperti PDA, smartphone, dan juga tabel visi. Nah, kita jangan sampai ragu menggunakan alat tersebut. Mengapa? Karena alat tersebut sudah pasti dapat membantu kita dalam manajemen waktu. Nah, yang selanjutnya, yang kedua ialah memprediksi berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Nah, ketika kita akan mengerjakan sesuatu atau ketika kita akan merencanakan sesuatu, yang kita harus mengetahui terlebih dahulu kira-kira seberapa lama nih waktu yang diperlukan. Nah, sesuai dengan kemampuan kita menyelesaikan tugas tersebut. Jadi jangan sampai kita membuat prediksi yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, karena hal tersebut itu akan memunculkan sebuah permasalahan barusan akan menyebabkan pekerjaan yang sudah kita susun sebelumnya itu menjadi berantakan. Nah, yang ketiga ialah mengetahui kapan suatu tugas harus diselesaikan. Nah, seperti pada poin yang pertama, bahwasanya kita harus mengerjakan dan mana tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang bisa ditunda. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah mengetahui prioritas pekerjaan kita, maka pekerjaan yang kita sudah tersusun itu akan berjalan dengan baik dan efisien. Nah, selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen waktu. Nah, menurut Darius Hopkinson dan kawan-kawan menjelaskan bahwasannya manajemen waktu ini setiap individu itu berbeda-beda dengan yang lainnya. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan karena adanya faktor yang dapat mempengaruhi manajemen waktu. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya ialah yang pertama usia. Nah, penelitian Hopkinson dan kawan-kawan ini menunjukkan bahwasanya semakin tinggi usia seseorang, maka semakin baik pula kemampuan seseorang dalam manajemenkan waktunya. Nah, yang kedua, jenis kelamin. Nah, Hopkinson juga berpendapat bahwasannya apabila seorang wanita ini mempunyai waktu luang, maka wanita ini lebih suka mengisi waktunya itu dengan mengerjakan pekerjaan yang ringan, bukan bersantai-santai. Jadi oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seorang wanita hampir seluruh waktunya itu cenderung digunakan dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, selanjutnya pembahasan yang kelima, fungsi dan tujuan tim manajemen atau manajemen waktu ya. Menurut Chuck Ferry dalam prinsip of management bahwasanya proses manajemen itu terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama perencanaan atau planning.
Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, penguasaan atau controlling. Yang keempat, pelaksanaan atau actuating. Nah, tujuan dari manajemen waktu tersebut adalah untuk mengubah perilaku kita dari waktu ke waktu untuk mencapai apapun tujuan umum yang telah kita tentukan sebelumnya, seperti untuk meningkatkan produktivitas ataupun untuk mengurangi stres. Nah, adapun tujuan manajemen waktu yang lainnya ialah yang pertama, membuat bekerja atau karyawan ataupun mahasiswa bekerja menjadi lebih efektif karena sudah tersusun jadwal yang rapih. Yang kedua, agar tercapai ketentraman dan juga kesinambungan dalam hidup. Yang ketiga, untuk meletakkan prioritas tertentu sehingga kita tahu pekerjaan yang penting apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, yang keempat, agar terciptanya tujuan suatu organisasi karena tersusunnya jadwal waktu setiap pelaksanaan sebuah kegiatan. Yang kelima, seseorang itu akan lebih disiplin waktu karena sudah tersusun rapi jadwal mulai dari prioritas yang lebih tinggi maupun prioritas yang lebih rendah. Dan yang terakhir yaitu dapat mendorong tercapainya sikap positif akan perubahan dalam diri seseorang. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.